Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang soal AKM numerasi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTF. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Perhatikan soalnya. Ibu Siti mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berpresentasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Perhatikan gambar toko Rezeki dan toko Makmur. Berdasarkan harga tiap buku paket yang tersedia di toko Rezeki dan toko Makmur, carilah masing-masing harga dari alat tulis baik penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa untuk mencari harganya kita menggunakan persamaan linear 3 variabel karena ada 3 macam atau 3 variabel. Misalnya X adalah buku tulis dan Y adalah ballpoint. Z sama dengan penghapus. Untuk paket pertama, di mana diketahui ada 8 buku tulis dan 4 Y atau 4 ballpoint ditambah 3 Z atau 3 penghapus sama dengan 62.000. Di paket kedua ada 5 buku tulis ditambah 8 Y atau ballpoint tapi tidak memiliki penghapus, harganya 57.000. Di paket ketiga terdapat 3X atau 3 buku tulis tetapi tidak memiliki ballpoint tapi memiliki penghapus dengan harga 17.000. Dari pernyataan 3 ini, kita bisa menggunakan sistem eliminasi untuk mencari isi setnya menggunakan matriks. Next, kita menggunakan pernyataan 1 dan 2 dulu. Pernyataan 1 dan 2 kita eliminasi atau kita kali. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Next, 8x dikali 2 sama dengan 16. 4y dikali 2 sama dengan 8 dan 3z atau 3 penghapus dikali 2 sama dengan 6 sama dengan 124. Kemudian 5x dikali 1 sama dengan 5. 8y dikali 1 sama dengan 8. 67.000. Dari pernyataan ketiga dan keempat itu nilainya sama, 3x. Dari persamaan pernyataan ketiga dan 4 kita eliminasi. Pernyataan ketiga, 3x tambah z sama dengan 17.000. Pernyataan keempat, 11x tambah 6z sama dengan 67.000. Kalau kita eliminasi z, maka di sini dikali 6 dan di sini dikali 1. 3 dikali 6 adalah 18. Dari pernyataan ketiga dan keempat ini variabelnya sama, 3x 11z
dan di sini Z-nya tidak ada. Di sini 6Z tapi tidak memiliki ballpoint. Kalau kita eliminasi Z, maka di sini dikali 6 dan di sini dikali 1. 3 dikali 6 sama dengan 18, ditambah Z kali 6 ditambah Z kali 6 sama dengan 6, sama dengan 17 dikali 6 102.000. Yang ini dikalikan 1, maka tetap 11X tambah 6Z sama dengan 67.000. Maka ini kita eliminasi pengurangan. 18X dikurangi 11X jadinya 7X. Maka kalau ini penjumlahan, maka di sini pindah menjadi pengurangan. Z sama dengan 17.000 dikurang 15.000 sama dengan Z 2.000. Jadi X ketemu dan Z juga sudah ketemu. Next selanjutnya kita cari nilai Y-nya atau nilai ballpoint. Jadi untuk mencari Y-nya kita menggunakan pernyataan nomor 1. Y 8X ditambah 4Y ditambah 3Z sama dengan 62.000. Dari sini maka 8X, X-nya adalah 8 dikali 5.000 ditambah 4Y ditambah 3 kali 2.000 sama dengan 62.000. 8 kali 5.000 adalah 40.000 ditambah 4Y ditambah 3 kali 2.000 sama dengan 6.000 sama dengan 62.000. 46.000 ditambah 4Y hasilnya adalah 62.000. 4Y sama dengan 16.000. 4Y sama dengan 62.000 dikurang 46.000. 62.000 dikurang 46.000, maka 4Y sama dengan 16.000. Y sama dengan 16.000 dikurang 4, maka hasilnya Y sama dengan 4.000. Maka harga dari ballpoint adalah 4.000. Jadi kesimpulannya, harga buku di toko rezeki berharga 5.000, ballpoint seharga 4.000 dan penghapus di toko rezeki seharga 2.000. Next kita akan mencari harga di toko makmur. Untuk mencari harga di toko makmur kita menggunakan misalnya seperti di toko rezeki. Misalnya X sama dengan buku tulis, Y sama dengan ballpoint, dan Z sama dengan penghapus. Di pernyataan pertama, yakni paket pertama, adalah 5X atau 5 buku tulis ditambah 4Y atau 4 ballpoint ditambah 2Z seharga 48.000. Paket yang kedua, 8X ditambah 12Y atau 12 ballpoint tetapi tidak memiliki Z atau tidak memiliki penghapus seharga 90.000. Pernyataan ketiga adalah 5X atau 5 buku tulis ditambah 8Y atau 8 ballpoint ditambah 3Z atau 3 penghapus sama dengan 64.000. Dari pernyataan 1, 2, dan 3 kita mengeliminasi pernyataan 1 dan 3. Pernyataan 3 ini kita kalikan 2, sedangkan pernyataan ke-1 kita kalikan 3.
karena kita akan menyamakan variabel z-nya. Pernyataan pertama kita kalikan 3, 5x dikali 3 sama dengan 15, 4y dikali 3 sama dengan 12y, dan 2z dikali 3 sama dengan 6z sama dengan 48.000 dikali 3, 144.000. Untuk pernyataan ketiga kita kalikan 2, 5x dikali 2 sama dengan 10, 8y dikali 2 sama dengan 16y, dan 3z dikali 2 sama dengan 6z. 64 dikali 2 hasilnya 128.000. Ya, kita eliminasi z-nya menggunakan pengurangan. 15x dikurangi 10x sama dengan 5x, 12y dikurangi 16y kurang dari 4y atau negatif 4y. 6z dikurang 6z nilainya tidak ada. 144 dikurang 128 hasilnya 16.000. Ini persamaan 1 dan 3 menghasilkan pernyataan 4. Dari pernyataan 2 dan 4 kita bisa mengeliminasi ya, kira-kira kita akan mengeliminasi 5x atau 4y. Kita eliminasi y-nya. Kita tulis persamaan 2 di sini dengan pernyataan 4. 8x ditambah 12y sama dengan 90.000. Pernyataan keempat, 5x atau 5 buku tulis kurang 4y sama dengan 16.000. Ini kita kalikan 1, pernyataan 4 kita kalikan 3. 8 dikali 1 sama dengan 8. 12y dikali 1 sama dengan 12y. 90.000 dikali 1 sama dengan 90.000. Pernyataan keempat dikali 3. 5x dikali 3 sama dengan 15x. 4y dikali 3 sama dengan 12y. Maka hasilnya 16.000 dikali 3 sama dengan 48.000. Next, karena hasilnya berbeda maka ini kita tambah. Karena tandanya berbeda maka ini kita jumlah. Karena tanda beda dijumlah. Kalau tanda sama berarti dikurang. Oke, 8 ditambah 15, 23x sama dengan 90.000 ditambah 48.000 sama dengan 138.000. X sama dengan 138.000 dikurang dibagi 23 sama dengan x-nya adalah 6.000. Maka x-nya sudah ketemu. Kalau x-nya ketemu, kita bisa mencari y-nya, dimana kita bisa menggunakan persamaan 2 atau persamaan 4. Di sini saya akan menggunakan persamaan 4 karena akan lebih mudah mengerjakan. 5x dikurang 4y sama dengan 16.000. 5x-nya tadi sudah ketemu 6.000, jadi di sini 6.000 dikurang 4y sama dengan 16.000. 5 kali 6.000 sama dengan 30.000 dikurang 4y sama dengan 16.000. Nah, ini kita pindahkan ke sini, jadinya negatif 4y sama dengan 16.000 dikurang 30.000. Negatif 4y sama dengan negatif 14.000. Maka y sama dengan min
14 dikurang minus 4 sama dengan Y. Berarti Y-nya sama dengan 3.500. Maka nilai untuk Y atau nilai untuk ballpoint sudah ketemu. X dan Y nilainya sudah ketemu, maka kita mencari nilai Z atau nilai penghapus. Untuk mencari nilai Z, kita gunakan persamaan 1. 5X atau 5 buku ditambah 4Y ditambah 2Z atau 2 penghapus sama dengan 48.000. 5X 5, X-nya 6.000 ditambah 4Y, Y-nya sama dengan 3.500 ditambah 2Z sama dengan 48.000. 5 kali 6.000 hasilnya 30.000 tambah 4Y dikali 4 dikali 3.500 hasilnya 14.000 ditambah 2Z sama dengan 48.000. Jadi 30.000 ditambah 14.000 adalah 44.000 ditambah 2Z sama dengan 48.000. 2Z sama dengan 48.000 dikurangi 44.000 hasilnya 2Z sama dengan 4.000. Z sama dengan 4 dibagi 2. Z sama dengan 2.000. Jadi kesimpulannya harga buku tulis di toko Makmur seharga 6.000, ballpoint seharga 3.500 dan harga penghapus di toko Makmur seharga 2.000. Perhatikan lembar jawabannya. Di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko Rezeki dan di toko Makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis baik penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa A. Harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih mahal dari toko Makmur. Berdasarkan perbandingan harganya, jawaban A adalah salah, karena harga buku di toko Makmur lebih mahal daripada di toko Rezeki. Untuk jawaban B, harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Perbandingan harganya, toko Rezeki buku tulis seharga 5.000, di toko Makmur 6.000. Jadi, jawaban B benar. Pernyataan C, harga sebuah penghapus di toko Rezeki sama dengan di toko Makmur. Perhatikan harga penghapus di toko Rezeki dan di toko Makmur. Harganya sama-sama 2.000, berarti jawaban ke C benar juga. D, harga sebuah penghapus di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Perhatikan harga sebuah penghapus di toko Rezeki dan di toko Makmur. Harga penghapus di toko Rezeki seharga 2.000, sedangkan di toko Makmur harganya 2.000. Jadi harganya sama. Jadi untuk jawaban ke D salah. Dan E, harga sebuah ballpoint di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Perhatikan harga sebuah ballpoint di toko Rezeki. Harganya 4.000, sedangkan di toko Makmur harganya 3.500. Berarti untuk jawaban ke E salah. Jadi jawaban yang benar adalah B dan C. Jawabannya ada dua, B dan C. Jadi di soal AKM ada pilihan ganda kompleks. Jawabannya ada 2. Kalau jawabannya ada 2, otomatis nilainya sempurna. Kalau dijawab 1, nilainya setengah. Karena di sini adalah soal AKM di mana ada improvisasi pilihan ganda kompleks.
lebih dari satu. Jadi itulah tadi cara mengerjakan soal SPLTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.